Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalaban ilmi isanatan jali'an namsi man sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlil ta'ala. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa nakhusu khususan khosatan ila musma'adha kitab tasiru khalaq sahabit ansan al-masyati wa jimin talamiti wa masyaikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa lamnaha sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ati alimi fitarin amin. Marilah kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasrul Khalaq yang mana insyaallah untuk hari ini masih meneruskan pembahasan tentang hurur. Dikatakan terakhir kali kemarin yaitu bahwasanya dua golongan yang nomor dua dari orang-orang yang terbujuk di antaranya yaitu orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang-orang mukmin. Di antaranya mereka yaitu satu orang yang tidak mau beramal karena dia tertipu dengan merasa bahwasanya Allah itu luas pengampunannya. Dan yang kedua itu dia itu bergantung pada ketaatan bapak atau nasab leluhur. Atau yang nomor tiga yaitu dia itu merasa banyak ilmu, sedangkan dia tidak tahu. Nah, terusnya walam yadri juga nggih. Walam yadri lan orang ngerti. Walam yadri lan orang ngerti sapa al awalu wong kang awal. Walam yadri lan orang ngerti sapa al awalu wong kang awal. Anna rogbata ing temen satune demen. Anna rogbata ing temen satune demen fisai ing dalam suci-suci. Fisai ing dalam suci-suci min gori akhdin saking tanpa ngalap. Min gori akhdin saking tanpa ngalap. Fi asbabihi ing dalem pira-pira sebabe syai. Fi asbabi ing dalem pira-pira sebabe syai iku tomaun aran toma. Iku tomaun aran toma matmumun kang den wudu. Matmumun kang den wudu. Jadi golongan yang pertama dari usatul mu'minin, orang-orang yang berbuat durhaka dari kalangan orang-orang mukmin. Yang pertama yaitu orang yang tidak beramal, tidak mau beramal karena dia tertipu dengan merasa luasnya pengampunan Allah yang Maha Esa. Dia itu tidak menyadari. Golongan yang pertama itu tidak menyadari. Itu yang tidak beramal tadi bahwa suka
pada sesuatu tanpa mengambil atau menjalani sebab-sebabnya ia memperolehkan sesuatu tersebut, maka ini merupakan eh, tomak yang madmum, yang dibenci, yang diharamkan. Jadi umpama di dalam masalah urusan dunia, kok kamu itu menginginkan menginginkan satu kendaraan, mungkin mobil ya, menginginkan mempunyai mobil. Namun kamu tidak menjalankan sebab-sebab kamu mendapatkan mobil tersebut. Contohnya mungkin kamu tidak mau bekerja, ya, tidak mau berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, dan kamu hanya santai-santai saja. Maksudnya kalau ingin mendapatkan mobil, ingin mempunyai mobil, kan harus berusaha, mungkin bekerja yang mendapatkan hasil, dan akhirnya nanti hasilnya bisa dibelikan mobil. Maka orang yang seperti ini menginginkan sesuatu tapi dia tidak melakukan sebab-sebab supaya dia mendapatkan hal tersebut, itu termasuk tomak yang madmun, atau harapan yang tercela. Itu masalah dunia contohnya. Nah, begitu juga masalah akhirat. Masalah akhirat, kamu menginginkan nanti kalau kamu meninggal dunia di akhirat ingin menjadi orang yang mulia, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah taala. Namun kamu di dunia tidak berusaha melakukan hal-hal yang menyebabkan kamu mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan surganya Allah. Kamu hanya nyantai-nyantai, mungkin bahkan kamu terlena dengan kehidupan dunia yang akhirnya melupakan akhiratmu. Maka ini termasuk tomak yang madmum. Nah, orang yang pertama ini, orang yang awal ini, dia itu tidak menyadari. Dia itu tidak menyadari bahwasanya dia itu sudah melakukan tomak yang tercela. Itu dari kalangan yang nomor 1. Nah, terusnya walam yadkur lan ora eling, sapa alfani wong kang kaping pindho. Walam yadkur lan ora eling sapa alfani wong kang kaping pindho, ora eling qalahu ing dawe Allah. Qalahu ing dawe Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Waksau yauman la yajzi walidun an awalatihi wala mauludun huwa jazin an waladi syai'a. Jadi ini firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an. Waksau lan wedya sira. Waksau lan wedya sira. Yauman ing dinane, yaman ing dina ya. Yaman ing pekiwe dina no. Yaman ing pekiwe dina. Layat jazi kang ora bisa males. Layat jazi kang ora bisa males sapa walidun wong tuwa. Sapa walidun wong tuwa an waladihi sangking anake walid. An waladi saking anake walid.
Wala mauludun lan ora anak kang den lairake. Wala mauludun lan ora anak kang den lairake. Huwa kang utawi maulud. Huwa kang utawi maulud iku jazin wong kang males. Iku jazin wong kang males an walidihi saking wong tuane maulud. An walidi saking wong tuane maulud. Sayan ing suwiji-wiji. Sayan ing suwiji-wiji. Nah, tadi dikatakan bahasanya kelompok yang nomor 2 dari kalangan orang-orang yang durhaka, dari kalangan orang-orang mukmin. Siapa? Yaitu orang yang berbuat maksiat, berbuat maksiat. Itu tergantung pada ketaatan bapak atau nasab leluhur. Nah, orang yang seperti ini, dia itu tidak mengingat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu loh telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang mana pada hari itu seorang bapak itu tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janjinya Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu yaitu setan itu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah SWT. Jadi intinya dari kalangan yang nomor 2 dari uswatul mukminin itu kan orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran syariat atas dasar yaitu mengikuti tradisi dari orang tuanya, tradisi dari nenek moyangnya. Nah, dia itu melakukan kemaksiatan. Alasannya apa? Ini sudah menjadi tradisi dari keluargaku, ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyangku yang harus aku uri-uri, yang harus aku lestarikan. Padahal orang itu nanti semuanya di akhirat akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, jadi orang itu akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, orang tua juga mempertanggungkan perbuatannya sendiri. Nah, nenek moyang kita pun juga akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya mereka atau beliau-beliau di dunia. Jadi semisal ada suatu daerah yang di situ mempunyai tradisi. Mungkin ketika ingin melakukan pernikahan itu tidak boleh arahnya itu ke arah tertentu. Kalau ingin menikah harus ke arah tertentu. Nah, dia itu mungkin terlanjur senang kepada seorang wanita. Nah, kebetulan wanita yang ia senangi, yang ia cintai, itu arahnya tuh bertentangan dengan tradisi daerah tersebut. Mungkin ya mau
ada orang yang ada suatu daerah yang mempunyai tradisi tidak diperbolehkan nikah ke arah apa idul ngetan nggak oleh apa ngalor ngetan karo ngendi neh oleh ya kuwi ngidul ngulon sing ora oleh ngalor ngalor ngulon dan dilalak sana ngalah kebetulan perempuan yang akan ia nikahi itu rumahnya mungkin ke arah ngidul ngetan kan berarti termasuk tidak diperbolehkan toh secara tradisi daerah tersebut kan tidak diperbolehkan apakah tapi karena terlanjur dia itu mencintai akhirnya apa oleh nenek moyang atau oleh orang tuanya atau oleh masyarakat sekitar situ itu istilahnya apa kon nggo mayu dhisik bocah kon nggo mayu dhisik maksudnya ya digawa balik dhisik jadi istilahnya malah nemu akhirnya yaitu berduaan di rumah salah satunya tanpa ikatan tali pernikahan terlebih dahulu mungkin yang perempuan dibawa yang laki-laki di rumahnya sebelum akad nikah dengan tujuan apa supaya kena tidak terkena bilai dari melanggar adat tersebut dari melanggar tradisi daerah tersebut. Nah ini termasuk apa? Termasuk tradisi yang melanggar syariat, tradisi yang bertentangan dengan syariat. Nah seperti ini tidak boleh kita sebagai anak, sebagai keturunannya meneruskan tradisi ini. Karena apa? Tradisi ini melanggar syariat. Jadi intinya tradisi masyarakat tertentu yang memang itu tidak bertentangan dengan syariat boleh saja itu dilestarikan. Tapi kalau memang itu bertentangan dengan syariat, tradisi itu walaupun sudah mengakar di daerah tersebut tidak boleh kita teruskan. Nah, orang yang meneruskan tradisi seperti ini, meneruskan tradisi yang melanggar syariat, tetap ia lestarikan dengan alasan dia itu mengikuti nenek moyangnya, dia itu tidak sadar bahwasanya di akhirat nanti orang itu akan bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi orang yang mungkin membuat tradisi bertentangan syariat ini nanti dia juga akan bertanggung jawab sendiri atas perbuatan salahnya. Nah begitu juga penerus-penerusnya. Nah, ini juga akan bertanggung jawab atas apa perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi intinya kalau memang tradisi itu melanggar syariat jangan sampai kamu lestarikan. Ini nanti malah membahayakan diri kita sendiri di akhirat. Nah, terusnya walamnya tanabah. Walamnya tanabah lan ora eling. Walamnya tanabah lan ora eling sapa al salisu wong kang kaping 3. Sapa al salisu wong kang kaping 3 ila annal ilma maring temen sedening ilmu ila anal ilma maring temen sedening ilmu bila amalin kelawan tanpa ngamal
utawa nglakoni bila amalen kelan tanpa nglakoni iku kasajari kaya dene wit bila samarin kelawan tanpa woh nah jadi kelompok usatul mukminin, orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang-orang mukmin yang nomor 3, yaitu orang yang merasa banyak ilmu, sedangkan dia itu tidak tahu. Dia itu orang yang nomor 3 ini, orang yang nomor 3 itu, dia itu tidak ingat bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pada suatu pohon itu kan biasanya ada kalanya yang dinanti-nanti buahnya, mungkin pohon durian, mungkin pohon aceh, atau mungkin pohon pelem. Nah, pohon-pohon seperti ini yang ditunggu-tunggu apa? Buahnya. Pelem, pohon pelem yang ditunggu pelemnya, ya toh. Nanti bisa dikonsumsi, bisa dijual belikan. Nah, rambutan juga seperti itu. Nah, ilmu itu juga seperti itu, yang dinanti-nantikan itu amalnya. Dengan amal yang kita lakukan disertai ilmu akan dapat kita petik buahnya di akhirat. Nah, orang yang nomor 3 ini tidak sadar bahwasanya ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, yang tidak ada manfaatnya. Nah, wa minhum lan iku tengah sangking usatul mukminin, wa minhum lan iku tengah sangking usatul mukminin man utai wong igtaro kang kabujuk sapa man bikasroti ibadatihi kelawan sebab agahe ibadahe man. Bikasroti ibadatihi kelawan sebab agahe ibadahe man. Padana mongko nyono sapa man. Padana mongko nyono sapa man anau ing temen setene man. Anau ing temen setene man iku ahaku luweh ngahaki. Iku ahaku luweh ngahaki bil afi kelawan den ngapura. Bil afi kelawan den ngapura min ghairi tinimbang liyane man. Min ghairi tinimbang liyane man walam yadri lan ora ngerti sapa man. Walam yadri lan ora ngerti sapa man ana hadza temen setene iki ahaku bil afi min ghairihi iku mudhibun kang ngilangake li ikhlasi maring ikhlase man. Li ikhlasi maring ikhlase man. Li ikhlasi maring ikhlase man. Mufawitun kang ngepotake. Mufawitun kang ngepotake. Mufawitun kang ngepotake li sawabi amali maring ganjarane berapa ngamale man. Li sawabi amali maring berapa ganjarane ngamale man. Di antara mereka yaitu orang yang tertipu karena banyaknya ibadahnya, dia itu menyangka bahwa dia itu lebih berhak, lebih layak
untuk menerima pengampunan Allah Subhanahu wa taala daripada orang lainnya. Dia itu tidak tahu bahwa perasaan yang seperti itu, perasaan dia itu lebih berhak menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia itu lebih layak untuk menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang seperti itu bisa menghilangkan keikhlasan beramal. Juga bisa melenyapkan pahala amal-amal mereka. Nah, yaitu tertipu, dia itu tertipu. Dengan sebab itu dia tertipu. Nah, waminhum, jadi biasanya seperti itu. Orang kalau sudah banyak amalnya, ini biasanya ujiannya seperti itu. Sebenarnya ujiannya setan kemarin yang sudah diceritakan kemarin, karena setan itu merasa sudah banyak amalnya, sudah lama dia itu taat kepada Allah, dan dia itu merasa bahwasanya dirinya itu lebih layak daripada Nabi Adam. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah agar orang lain diselamatkan dari ketertipuan, dan juga kita pun berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita juga selamat dari tertipu yang semacam ini. Nah, wa minhum lan iku setengah saking usatul mukminin man utai wong goro kang bujuk ing man, gorothu kang bujuk ing man, apa kasratul mali akeh bondo, apa kasratul mali akeh bondo, padona mongko nyono sapa man, padona mongko nyono sapa man anau ing temen sedene man, bidzalika kelawan mengkon-mengkono kasratul mal, bidzalika kelawan mengkon-mengkono kasratul mal, iku yafuku ngungguli sapa man, iku yafuku ngungguli sapa man, werahu ing liyane man, werahu ing liyane man, famala mongko condong sapa man, famala mongko condong sapa man ila zukhrufid dunya maring pepaes dunyo, ila zukhrufid dunya maring pepaes dunyo, wanasialan lali sapa man, wanasialan lali sapa man fatnallahi ing kanugrahane Allah, fatnallahi ing kanugrahane Allah, alaihi ing atase man, alaihi ing atase man, di antara mereka itu orang yang tertipu oleh banyaknya harta yang ia miliki. Dia itu menyangka bahwasanya demikian itu dapat mengungguli orang lain. Lalu condonglah dia itu pada keindahan dunia dan lupa akan anugerah Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa mimma akibil ghururi, wa mimma akibil ghururi lan iku setengah saking pira-pira cidrone kebujuk, wa mimma akibil wa mimma ayibi, wa mimma ayibil, wa mimma ayibil ghururi lan iku setengah saking pira-pira cidrone kebujuk, wa mimma ayibil ghururi lan iku sange pira-pira cidrone kebujuk, anau ta temestene gurur, anau ta temestene gurur iku yulidu nyukolake apa gurur, al-kibra ing sifat dumedi, al-kibra ing sifat dumedi, alawi sabako, alawi rupane kibir,
Aladhir panikipir sabaka kang dingin. Aladha kang dingin. Apa ana temestine aladhi iku yamna nyegah apa aladhi. Iku yamna nyegah apa aladhi sahibau ing wong kang andene aladhi nyegah dukhulan jannati ing manjing swarga. Dukhulan jannati ing manjing swarga. Jadi wa mimma yibil gururi ana yulidu al kibra alladzi sabaqa anau yamna'u sahibu duha jannah. Dan hal yang menjadikan cacat sifat gurur itu adalah apa? Sesungguhnya gurur atau terbujuk itu dapat melahirkan sifat sombong yang mana telah dijelaskan bahwasanya sifat sombong itu dapat mencegah pemiliknya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebiji zarrah atau sebiji sawi, ada lagi yang mengistilahkan semut budak, maka dia akan terhalang untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Itu saja keterangan untuk hari ini. Selanjutnya itu saya tanya jawab pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 1, orang yang terbujuk dari kalangan orang mukmin, yang nomor 1 siapa? Pertanyaan yang nomor 2, orang yang terbujuk dari kalangan orang mukmin, yang nomor 2 siapa? Pertanyaan yang nomor 3, orang yang terbujuk dari kalangan orang mukmin, yang nomor 3 siapa? Pertanyaan yang nomor 4, orang yang nomor 1 dia itu terbujuk disebabkan apa? Nah, pertanyaan yang nomor 5, orang yang terbujuk karena merasa banyaknya ilmu, ini dia itu lupa akan apa? Itu saja. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.